Baik, anak-anak, hari ini hadir semua kan ya? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baik, silakan anak-anak siapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk linear kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Dan diharapkan dalam pertemuan kali ini anak-anak dapat memahami dan dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat penting untuk kita pelajari karena dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contoh masalahnya adalah Joni akan melempar bola dan menginginkan ketinggian bolanya mencapai 8T min T kuadrat. Ahmad akan melempar bola 2 detik setelah Joni dan menginginkan ketinggian bolanya 10T min T kuadrat. Nah, pada ketinggian berapa bola Joni dan Ahmad akan berada pada ketinggian yang sama? Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, sekarang ibu minta kepada anak-anak membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Nah, setelah
kelompoknya terbentuk, pilih satu anak untuk menjadi ketua kelompok. Nah, Ibu persilakan untuk anak-anak membentuk kelompoknya sekarang. Baik, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian diskusi untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah Ibu bagikan. Anak-anak, silakan anak-anak buka buku siswa matematika wajib kelas 10 halaman 160 sampai 209. Nah, di sana ada materi mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Silahkan kalian gali informasi dari halaman tersebut. Nah, setelah datanya terkumpul, silahkan anak-anak tulis di lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan. Dan coba anak-anak untuk selesaikan masalah yang ada di LKPD. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang adalah waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, salah satu kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok lain untuk memberi tanggapan mengenai hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Nah, anak-anak telah memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi kelompok yang telah dipresentasikan. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing di meja Ibu sekarang. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama mengenai hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Nah, yang pertama adalah definisi. Definisi dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Saya pindah di sini. Adalah kumpulan dari pertidaksamaan yang memuat lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi Ibu ulangi, definisi dari sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat adalah kumpulan dari pertidaksamaan yang memuat lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, selanjutnya adalah bentuk umum. Nah, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu Y bintang AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian Y bintang PX kuadrat plus X plus R. Nah, di sini A, B, C, P,
dan P tidak sama dengan 0. Dan catatan bintang ini adalah tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, untuk contohnya adalah contohnya yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4, dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Ini adalah contoh dari bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita langsung terapkan saja di masalah ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita harus membentuk model matematikanya terlebih dahulu. Penyelesaian. Nah, kita misalkan ya, tinggi dari bola yang dilempar Joni itu H1. H1 yaitu ketinggian bola Joni. Nah, kemudian yang H2 adalah ketinggian bola Amar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari pertidaksamaan dari bola Joni dan bola Amar. Nah, ini pertidaksamaan. Nah, dari soal diketahui Joni akan melempar bola dan menginginkan ketinggian bolanya mencapai 8T min T kuadrat. Berarti bisa disimpulkan H1 itu kurang dari sama dengan 8T min T kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita kasih keterangan pertidaksamaan dari bola Joni. Selanjutnya adalah pertidaksamaan dari bola Amar. Ibu pindah ke sana. Ini sudah dituliskan ya? Kalau sudah, Ibu hapus. Selanjutnya adalah pertidaksamaan dari bola Amar. Nah, di soal diketahui bahwasanya bola Amar itu dilempar setelah 2 detik bola Joni dilempar. Maka pertidaksamaan dari bola Amar adalah 10T min T kuadrat jika dan hanya jika 10T min 2 dikurangi T min 2 kuadrat. Jika dan hanya jika 10T min 20 min dalam kurung T min 2 dikali T min 2. Jika dan hanya jika 10T min 20 min T kuadrat min 2T min 2T ditambah 4. Jika dan hanya jika 10T min 20 min
T kuadrat min 4T plus 4. Jika dan hanya jika 10T min 20 min T kuadrat ditambah 4T min 4. Jadi min T kuadrat plus 4T plus 10T min 20 min 4. Jika dan hanya jika min T kuadrat plus 14T min 24. Jadi pertidaksamaan dari bola amar adalah min T kuadrat plus 14T min 24. Nah, karena pertidaksamaan dari bola joni dan bola amar sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik dari masing-masing kurva yang telah kita ketahui. Nah, yang pertama adalah menggambar grafik dari pertidaksamaan bola joni, yaitu 1 kurang dari sama dengan 8T min T kuadrat. Nah, karena diketahui A-nya kurang dari 0, yaitu negatif 1, maka kurvanya mengarah ke bawah. Maka kurva mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya kita ketahui lagi A-nya kan tadi negatif 1. Nah, D-nya 8 dan C-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai diskriminannya. Rumus diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC jika dan hanya jika D sama dengan, kita substitusikan, D-nya 8, berarti 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali C-nya 0. Jika dan hanya jika D sama dengan 64 dikurangi 0. Jika dan hanya jika D sama dengan 64. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan titik potong. Titik potong dari koordinat T, H. Nah, kita mencari titik potong dengan sumbu T. Maka H-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita sama dengan dulu. Jadi H sama dengan 8T min T kuadrat. Jadi jika dan hanya jika 0 sama dengan 8T min T kuadrat. Jika dan hanya jika T kuadrat min 8T sama dengan 0. Nah, jika dan hanya jika T-nya kan sama-sama memiliki variabel T, kita keluarkan T dalam kurung T min 8 sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh T sama dengan 0 atau T min 8 sama dengan 0, T sama dengan 8. Nah, jadi titik potong dengan sumbu T adalah 0,0 dan 8,0.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri yaitu min B per 2A. Jadi B-nya sudah diketahui di pertidaksamaan, yaitu ketemu 8 dibagi 2A, hanya tadi negatif 1. Ini negatif tadi. Jadi negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari koordinat titik puncaknya. Jadi koordinat titik puncaknya, titik puncak. Jadi P dalam kurung min B per 2A, min D per 4A. Nah, sama dengan tadi kan min B per 2A sudah diketahui. Jadi P dalam kurung 4, nah, D ini adalah diskriminan yang sudah kita cari tadi. Ini ketemu 64, tinggal kita substitusikan. Jadi negatif 64 dibagi 4 kali A, 4 dikali negatif 1. Nah, sama dengan P, 4, negatif 4 dibagi negatif 4. Jadi P adalah 4, negatif 64 dibagi negatif 4 adalah 16. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 4,16. Nah, langkah selanjutnya adalah kita gambar grafik dari pertidaksamaan H1 kurang dari sama dengan 8T min T kuadrat. Kita gambar di sebelah sini ya. Nah, di sebelah ini Ibu hapus dulu ya. Sudah dituliskan? Baik, Ibu hapus dulu ya. Nah, sekarang kita menggambar grafik dari pertidaksamaan 8T min T kuadrat. Nah, tadi diketahui, jadi titik potong dengan sumbu T-nya yaitu 0,0 dan 8,0. Jadi 0,0 berada di sini, sedangkan 8,0 berada di sini. 8. Nah, sedangkan persamaan sumbu simetrinya adalah di 4. 4 ada di sini. Ibu ambil penggaris dulu. Nah, kemudian titik puncaknya, koordinat titik puncaknya adalah 4,16. Berarti 4,16. Di sini kita hubungkan. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Nah, jadi gambar grafik untuk pertidaksamaan H1 kurang dari sama dengan 8T min T kuadrat ada seperti ini. Nah, kan kita akan mencari himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan yang sudah ditemukan tadi. Nah, sekarang kita akan mencari atau menggambar grafik untuk pertidaksamaan dari bola amar. Nah, Ibu akan mencari pertidaksamaan untuk bola amar di sebelah sini. Sudah ditulis kan anak-anak? Kalau sudah, Ibu hapus. Ibu hapus ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita menggambar grafik dari pertidaksamaan bola yang dilempar oleh amar. Nah,
tadi sudah diketahui pertidaksamaannya yaitu H2 kurang dari sama dengan T kuadrat. Negatif T kuadrat ditambah 14T min 24. Nah, dari pertidaksamaan ini kita ketahui ya, hanya berapa? Hanya negatif 1. Tuh. Kemudian B-nya adalah 14. Kemudian C-nya adalah negatif 24. Nah, kita cari nilai diskriminannya dulu. Tadi diskriminan rumusnya apa? Benar, B kuadrat min 4AC. Jadi D kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita substitusikan. B-nya adalah 14 kuadrat negatif min 4 dikali A-nya negatif 1, C-nya negatif 24. Nah, jadi D sama dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat berapa? Kita hitung bareng ya. Nah, 14 kuadrat sama dengan 14 kali 4. 4 kali 4, 16. Jadi 51, 4 tambah 1, 5, 41. Jadi 14 kuadrat adalah 196. Dikurangi negatif 4 dikali negatif 24. Nah, kita kalikan 24 dikali 4 adalah 96 ya. Jadi negatif 4 dikali negatif 24 hasilnya 96. Jadi D sama dengan 196 dikurangi 96. Jadi nilai diskriminannya adalah D sama dengan 100. Ya, ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik potong dari koordinat P, H. Jadi kita cari titik potong dari koordinat P, H. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu T. Titik potong dengan sumbu T. Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu T, berarti hanya sama dengan benar, hanya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0. Nah, kita sama dengan kan pertidaksamaannya. Jadi H sama dengan negatif T kuadrat plus 14T min 24. Hanya 0. 0 sama dengan min T kuadrat ditambah 14T min 24. Nah, jika dan hanya jika T kuadrat min 14T plus 24 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi diperoleh T adalah tahu? Jika dikalikan nanti hasilnya 24. Jika dijumlahkan nanti hasilnya negatif 14. Yaitu berapa? Negatif 12 dan negatif 2. Benar kan? Nah, nanti jika ini dikalikan nanti diperoleh T kuadrat negatif min 14T plus 24. Jadi diperoleh T sama dengan 12 dan T sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu T adalah 12,0 dan 2,0. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan titik potongnya adalah kita mencari persamaan sumbu C
simetrinya. Seperti langkah-langkah mencari unsur-unsur dari ketidaksamaan bola yang dilempar Joni tadi. Jadi persamaan sumbu simetri yaitu min B per 2A sama dengan min B nya adalah 14 per 2 kali A nya negatif 1. Jadi negatif 14 dibagi negatif 2 hasilnya 7. Nah, selanjutnya adalah mencari koordinat titik puncaknya. Koordinat titik puncak yaitu P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Jadi diperoleh, tadi kan min B per 2A sudah dihitung, hasilnya 7, tinggal kita masukkan lagi. Sedangkan yang D, diskriminan ini sudah dihitung, hasilnya tadi yaitu 100. Jadi negatif 100 dibagi 4 kali A, A-nya negatif 1. Jadi P sama dengan 7, negatif 100 dibagi negatif 4. Jadi diperoleh di koordinat titik puncaknya yaitu 7,25. Jadi koordinat titik puncak adalah 7,25. Nah, setelah unsur-unsurnya sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menggambar grafiknya. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar grafik untuk ketidaksamaan untuk bola yang dilempar Amar. Tadi unsur-unsurnya sudah kita cari, yaitu untuk titik potong dengan sumbu T-nya adalah 12,0 dan 2,0. Kita langsung gabungkan di sini 2,0. Jadi di sini. Kemudian adalah 12,0 di sini. Dan untuk sumbu simetrinya adalah 7. Jadi ini. Dan untuk koordinat titik puncaknya adalah 7,25. Ibu ambil penggaris dulu. 7,25. Kita hubungkan. Nah, sekarang kita gambar grafiknya.
Nah, jadi ini adalah gambar dari ketidaksamaan yang pertama, yaitu H1 kurang dari sama dengan 8T min T kuadrat. Sedangkan yang ini adalah H2 kurang dari sama dengan min T kuadrat ditambah 14T min 24. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian adalah irisan dari kedua grafik. Jadi irisannya adalah daerah ini. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita sudah selesai menyimpulkan materi sistem ketidaksamaan dua variabel dalam bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah ya? Sudah semua ya? Kalau sudah paham, coba kalian buka buku siswa Matematika Wajib kelas 10 halaman 210. Nah, di sana terdapat 5 soal. Coba kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah, dan Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis fungsi dan grafik fungsi. Nah, untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Riki, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih Riki. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya.